seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Siti Hayunisa, dan rekan saya, Jovita Anggreni Lestari, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 2025. Pemirsa, sebuah kejahatan keji yang tak terbayangkan telah merenggut nyawa di Surabaya. Kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kejahatan yang menewaskan Tiara Anggalina Saraswati berumur 25 tahun di Surabaya menyabet terpanjang kasus mutilasi di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Pelakunya bernama Alfi Maulana yang berumur 24 tahun, kekasih korban. Tega menghabisi nyawa dan memutilasi Tiara hanya karena persoalan sepele yang dipicu emosi sesaat. Tiara dan Alfi diketahui tinggal bersama di sebuah rumah kos di kawasan Surabaya pada Minggu dini hari 31 Agustus 2025 sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Alfi pulang setelah seharian bekerja sebagai ojek online, namun ia tidak bisa langsung masuk ke kamar kos karena pintu terkunci dari dalam. Alfi menunggu sekitar 1 jam sebelum Tiara akhirnya membuka pintunya. Saat itu, keduanya terlibat pertengkaran. Amarah Alfi memuncak, tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau dapur lalu menusuk Tiara hingga meninggal dunia. Tidak berhenti di situ, Alfi menyeret tubuh Tiara ke kamar mandi dan mulai melakukan mutilasi. Potongan tubuh dimasukkan ke dalam tas merah. Kemudian dibawa menuju kawasan Pacet, Mojokerto. Dalam perjalanan, Alfi membuang potongan tubuh korban di sepanjang jalan raya Pacet Utama. Seminggu berselang, warga menemukan potongan kaki di sebuah jurang Pacet. Penemuan ini segera dilaporkan ke polisi. Dari hasil identifikasi, potongan tubuh tersebut dipastikan milik Tiara. Pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau yang ditusukkan di bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Selanjutnya dilakukan peristiwa keji di kamar mandi dengan memotong-motong tubuh korban dan memisahkan bagian daging dan tulang. Kemudian di TKP kita menemukan potongan bagian kepala yang diletakkan di belakang lemari yang hendak dilakukan atau dimusnahkan oleh yang bersangkutan. Polisi kemudian menelusuri jejak hingga ke kos tempat Alfi tinggal. Di sana, potongan tubuh lain berhasil ditemukan. Alfi pun ditangkap perlawanan. Dalam pemeriksaan, Alfi mengaku kesal dengan sifat korban yang temperamental. Namun, kepolisian belum berhenti sampai di situ. Akibat perbuatannya, Alfi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. inovasi luar biasa membanggakan datang dari dunia pendidikan. 2 siswi SMA Negeri 2 Cilacap berhasil membuat kotak makan pintar yang bisa mendeteksi makanan basi. Kotak makan yang dinamai omprek ini lahir dari keprihatinan mereka karena banyaknya kasus siswi kelas 11 jurusan fisika matematika yang merancang alat pendeteksi ini. Alat ini tercipta beberapa bulan lalu sebelum akan dimakan para siswa ini. Alat ini berbentuk seperti kotak makan besar dengan sensor khusus yang dipasang di bagian tutup. Cara kerjanya cukup sederhana. Sampel makanan dimasukkan ke dalam kotak, lalu ditutup dan sensor akan melakukan pembacaan dalam waktu 3 hingga 5 menit. Setelah didiamkan, akan muncul indikator makanan tersebut basi atau tidak. Jika tidak aman, akan muncul tulisan terdeteksi. Di atasnya terdapat tulisan simbol MQ135 untuk indikator pembacaan makanan jenis hewani dan MQ3 untuk indikator makanan jenis nabati. Ali mengatakan, alat kreasinya ini bisa membaca makanan dari suhu, warna, dan gas. Kedepannya akan disempurnakan lagi agar bisa membaca berbagai macam makanan. Menariknya, hasil deteksi ini juga bisa dipantau lewat aplikasi berbasis Android dengan nama BlackTikTok yang terhubung ke ponsel. Artinya, alat ini bisa digunakan secara praktis dan mobile oleh petugas atau guru di sekolah. Mereka berharap agar alat ini kedepannya bisa menekan kasus keracunan makanan yang belakangan ini marak terjadi, serta bisa dikembangkan lagi untuk masyarakat Indonesia. Jadi kami itu menciptakan alat yang bernama omprem pendeteksi keracunan NBK. Gunanya itu untuk mendeteksi kebasian pada makanan. Oleh karena itu kami membuat omprem pendeteksi keracunan NBK yang semoga aja bisa menurunkan kasus keracunan yang ada di Indonesia. Sekian berita dari kami berdua. Saya Siti Hayunisa dan rekan saya Jovita Anggreni Lestari pamit mengundurkan diri dan akan dilanjut oleh rekan saya. Selamat pagi.
Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Aulia. Di era yang semakin modern ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan meminimalisir sampah di kantin sekolah. Sampah yang dihasilkan di kantin sekolah bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengurangi sampah di kantin sekolah agar lingkungan tetap terjaga. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir sampah di sekolah. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu teman saya yang berada di lokasi salah satu sekolah di Tangerang, yaitu SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Selamat siang dengan saudara Despika Putri. Selamat siang, bersama saya Despika Putri dan saya sudah berada di salah satu kantin SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang dan saya sudah bersama dengan salah satu ibu kantin di sekolah ini. Selamat siang Ibu, saya Despika Putri ini. Sebelumnya saya izin mewawancarai Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Nita. Oke, baik. Apa pendapat Ibu tentang penggunaan plastik di kantin sekolah? Menurut saya penggunaan untuk membungkus emang praktis, tapi mungkin memang ada dampak negatif juga. Iya. Ya, sementara ini kita masih pakai karena emang belum ada solusi yang lain gitu. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan? Ya, insya Allah saya tahu karena emang sampah itu kan tidak bisa didaur ulang ya. Bisa ini kan lingkungan juga ya. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kantin untuk mengurangi penggunaan plastik? Kalau di kantin sini kayaknya belum. Tapi mungkin saya bisa nanti menghimbau, maksudnya bisa ngasih saran gitulah. Bagaimana cara Ibu mengelola sampah plastik di kantin? Ya dikumpulin, terus dibuang, jangan sampai berserakan di mana-mana. Terus kita juga bilang sama anak-anaknya kalau bisa buang sampah di tempat sampah, jangan sembarangan. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh kantin dalam mengurangi penggunaan plastik? Tantangannya? Ya. Mengurangi plastik. Ya Menurut mungkin. Ibu aja. Oh, menurut saya. Ya mungkin bukan tantangan ya. Jadi emang membungkusnya lebih mungkin lebih ngirit buat kita kalau misalkan mereka membawa tempat masing-masing gitu. Jadi nggak usah. Ini kan kayak begini juga harus beli ya. Iya. Tapi juga ternyata jelek juga kan untuk lingkungan gitu. Oke. Apakah Ibu memiliki saran untuk siswa-siswi dalam mengurangi penggunaan plastik di sekolah? Ya, saya saranin sih kalau bisa untuk kalau jajan anak-anak bisa bawa tempat sendiri. Ya, jadi nggak usah kita mengeluarkan plastik lagi gitu. Oke. Bagaimana peran Ibu dalam mendukung program sekolah untuk menjadi lebih ramah lingkungan? Karena Ibu kan penjual di kantin ini, kayak misalnya mengurangi sampah plastik atau gimana? Ya itu dengan salah satunya tadi menyarankan supaya membawa tempat. Kalau kita belanja atau mau jajan ke sini, mereka membawa tempat masing-masing. Terus kalau bisa sampahnya dibuang tempat sampah dari tempat pokoknya tertib lah anak-anaknya gitu ya. Disaranin begitu aja. Iya. Yang terakhir nih, apa yang bisa dilakukan oleh Ibu untuk membantu kantin mengurangi penggunaan plastik? Ya itu, udah pertama menyarankan ke anaknya. Terus kita juga kalau ngeliat ada sampah ya kita bersihkan gitu. Ya sementara itu aja. Sekian video liputan dari saya Despika Putri ini. Pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada saudara Despika dan Ibu kantin. Penjelasannya sangat terdengar jelas sekali. Dan sekian, terima kasih untuk berita siang ini. Saya Siti Aulia pamit undur diri dan selamat siang.